Martijan balik lagi nih bersama Riri di program Kumadai Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi yang tadi saya bahas bahwasanya sore kali ini kita bakal membahas tentang keutamaan sifat amanah atau mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yakni amanah tentunya ya dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi Smartijan harus stay tune terus yang kemana-mana ya. Bakal memberi manfaat ilmu-ilmu tentang keutamaan tentang amanah gitu kan, sifat atau suri tauladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi yang penasaran gitu kan, sudah dengar pastinya si amanah, sifat amanah, orang tuh harus amanah gitu kan. Jadi kita bakal lebih mendalami lagi. Amanah merupakan bentuk masdar. Ini berasal dari kata kerja amina ya manu amnan wa amantan wa amanat. Ulangi ya, amina ya'manu amnan wa amanatan dengan akar kata yang terdiri dari huruf hamzah, mim dan nun yang artinya aman, tentram, tenang dan hilangnya rasa takut. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Dengan begitu, amanah bisa dikaitkan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Amanah sendiri menjadi salah satu indikator keimanan seseorang manusia. Orang yang beriman akan selalu berupaya menjaga amanah dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan, yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama yang tidak menunaikan janji. Gitu Smart Jam. Tak hanya itu, penjelasan tentang amanah yang termaktub dalam beberapa ayat surat Al-Quran antara lain Quran surat Al-Hajjab, amanah sebagai tugas atau kewajiban. Quran surat Al-Baqarah ayat 283, amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan. Dan masih banyak surat-surat Al-Quran yang lebih mendalami, mendetail gitu seputar tentang amanah. Nah, biasanya amanah itu identik dengan orang yang diberi percaya, orang yang diberi mandat gitu kan. Salah satunya yang sering disorot orang-orang yang amanahnya paling signifikan terhadap banyak orang, yakni pejabat. Kenapa bilang kayak gitu? Karena memang pejabat itu diamanahkan dengan besar banget gitu yang dititipkan. Amanah untuk mesejahterakan rakyatnya, amanah untuk memajukan, untuk memakmurkan, untuk memberi rasa keadilan seadil-adilnya untuk masyarakatnya. Jadi biasanya jika orang-orang sudah menduduki atau sudah di tahap menjabat sesuatu, hal-hal amanah inilah yang dipertaruhkan. Tentu balik lagi ke imanannya. Jika keimanan seseorang biasanya lemah, maka ya jangankan amanah, hal-hal yang lain pun pasti akan disepelekan gitu kan. Salah satunya ya amanah ini. Misal gitu kan, ini diamanahkan untuk dana sekian untuk membuat pondok pesantren, membuat masjid gitu kan. Tapi dipotong, disunat dikit-dikit, akhirnya malah digunakan ke hal-hal yang apa ya, untuk kepentingan sendiri, misal untuk beli mobil, beli apa ya, beli hal-hal yang tidak termasuk ya gitu, termasuk untuk membangun musola itu gitu loh. Itu dinamakan tidak amanah. Itu hal yang besarnya ya. Hal sesimpelnya sepertinya seperti ini, misalkan amanah, tolong dong titipin surat nih untuk si Anu, untuk apa ya, misalkan kalian lagi sakit, titip ke temennya gitu kan, untuk disampaikan untuk ke guru buat izin. Terus kalian diberi amanah itu dan tidak diberikan kepada si guru, padahal si guru ada, padahal kesempatannya ada, tidak ada halangan, maka itu termasuk orang-orang yang tidak amanah. Itu hal kecilnya ya, karena tidak amanah akan berisiko besar. Ada risikonya, ada orang-orang yang dirugikan. Kalau misalkan surat izin tadi tidak diberikan ke gurunya atau ke wali kelasnya, maka si anak ini alpa, padahal udah ada izinnya gitu. Entah dia izin sakit atau ada kesibukan keluarga gitu kan. Tapi karena tidak diamanahkan atau tidak disampaikan dengan baik, maka si anak ini bisa jadi alpa, bisa jadi apa, kena blacklist gitu kan. Apalagi tentang pejabat, jika dia tidak amanah ketika memimpinnya, maka apa yang dia pimpin tentu akan chaos.
Rakyatnya yang seharusnya makmur malah jadi miskin. Rakyatnya harusnya mungkin bisa sejahtera, bisa punya lapangan kerja banyak. Tapi karena tidak amanah, jadi rakyatnya banyak yang menganggur. Nah, tentu ya, amanah itu hal-hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dianggap sepele. Ya udah sih, sama teman ini masa lalu enggak gitu. Ya udah sih, selagi namanya juga manusia pasti pernah hilap, ya enggak gitu juga. Tidak ada hilap yang disengaja, ya. Tidak ada hilaf yang disengaja. Itu cuman hanya tangkisan atau bentuk defense saja. Jadi memang amanah itu sangat penting sekali ya bagi kehidupan sehari-hari. Karena setiap manusia, saya yakin ya, manusia yang hidup sampai dewasa pasti diamanahkan. Ya, pasti diamanahkan. Bahkan ya, anak pun itu salah satu bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iya, pada hakikatnya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian ketika diberi kepercayaan sebagai orang tua, diberi kepercayaan sebagai pejabat, diberi kepercayaan sebagai orang-orang yang dipercaya, tentu harus wajib untuk amanah. Karena orang yang tidak amanah tentunya orang yang mengingkar janji, orang yang tidak dapat dipercaya ya tentunya ya. Itu akan, ya selain dijauhi sama manusia, akan dibenci Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi gitu ya Smart Agent, moga-moga ya kita semua menjadi salah satu manusia yang bisa dipercaya atau amanah. Amin ya robbal alamin. Akan kembali membahas lebih dalam lagi seputar amanah. Jadi Smart Agent yang mana? Stay tune terus di 106 Dia Untir. Iya, Smart Agent nih balik lagi bersama Riri di program Kumadai Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Sebelumnya mohon maaf nih tadi karena ada masalah sedikit teknis, jadi baru muncul lagi nih Smart Agent ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib meskipun agak telat ya ini menuju sholat isya. Tapi ya tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa hormat saya tentunya ya. Masih membahas tentang keutamaan apa ya, amanah di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Smart Agent yang budiman, sikap amanah ini perlu kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan ataupun dimanapun kita berada. Karena orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa amanah pastinya akan disenangi oleh lingkungannya dong tentunya. Tidak mungkin orang yang amanah akan dijauhi teman-temannya, karena biasanya orang yang tidak amanah tentu akan dimusuhi oleh teman-temannya. Di sini kita bakal ngasih tahu Smart Agent ya, 13 manfaat dari perilaku amanah yang bisa kita rasakan dalam hidup. Yang pertama ada orang yang amanah akan dipercaya oleh orang lain tanpa ada keraguan. Betul banget. Kita sebutkan beberapa aja ya. Kenapa orang yang orang yang amanah akan dipercaya oleh orang lain tanpa keraguan? Karena orang tuh bisa melihat dari rekam jejaknya. Misal, orang ini udah terbukti jika pemimpin baik, tidak ada skandal-skandal korupsi, suap menyuap, maka orang pun tidak akan ada keraguan, sangat percaya gitu loh. Makanya dulu zaman Nabi Muhammad SAW itu salah satu orang yang paling amanah, dan bahkan orang Quraisy pun hormat gitu, percaya akan keamanan Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya ketika orang yang amanah pasti akan dipercaya orang lain tanpa ada keraguan. Selanjutnya ada, sedikit pun kita tidak akan dicurigai oleh orang lain. Ya, masih berkaitan, jika memang track record kita orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, tentu orang-orang bakal percaya sama kita 100% tanpa ada keraguan. Selanjutnya ada, banyak yang menyayangi kita karena orang lain tahu kita amanah. Jelas ya. Tidak akan dikucilkan oleh orang-orang. Ada, selalu mendapatkan kebaikan. Selanjutnya ada, ketika kita susah orang lain mudah membantu kita karena tahu sifat kita yang amanah. Selanjutnya ada, orang-orang yang akan segan terhadap kita, mereka akan berpikir ketika hendak menyakiti. Ada juga orang yang amanah akan terhindar dari dosa besar. Tentunya menjadi pribadi yang sangat berwibawa di mata orang-orang. Mantap banget. Nih, yang paling utama adalah orang yang amanah akan terhindar dari dosa besar. Ketika diberi emban kepercayaan atau amanah yang besar, misalkan jadi pemimpin, entah itu pemimpin di lingkungan sekolah, pemimpinan di kampus, ataupun di pemimpin nasional gitu, misalkan presiden, ketika tidak bisa amanah, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka itu akan mendapatkan dosa besar. Namun sebaliknya, jika amanah, jika dipertanggungjawabkan dari lahiriah dan batiniah, maka
akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan terhindar dari dosa. Itu yang penting. Ada juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang amanah. Orang yang amanah tentunya tidak akan ada beban baginya karena sudah melaksanakan apa yang diamanahkan gitu loh. Misalkan jika diamanahkan untuk mengurus anak yatim piatu, banyak kan biasanya donatur tuh ngasih uang, ngasih segala fasilitas buat si anak yatim. Jika dilakukan dengan benar, dengan semua tanpa adanya penyelewengan, maka hidup bakal jadi tenang dong. Tenang kan, selain dapat pahala mengurus anak yatim, mendapat pahala soal amanah juga gitu. Luar biasa banget ya. Selanjutnya banyak rezeki bagi orang yang amanah karena itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan sudah ketahuan tidak amanah, suka menyuap, suka korupsi, maka rezeki akan ditutup. Orang gak bakal percaya dong. Misal nih ini dititipin nih orang-orang, jadi dia pemegang duit arisan gitu deh ya. Kalau misalkan dia amanah, orang pasti gas ucapan terima kasih. Udah nih buat si dedenya jajan biasanya gitu kan, ataupun apalah gitu ya bentuk terima kasihnya. Tapi sebaliknya jika duit arisannya dibawa kabur buat traveling, buat beli perhiasan, tentu dong bakal dicari kemana-mana dan gak mungkin ada orang yang percaya lagi tentunya gitu Smart Agent. Oke, masih ada pembahasan lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di ke 106 di Ongkir. Iya Smart Agent, berhubung karena sudah jam 7 lewat, jadi Harry pamit undur diri dulu. Waduh ribet banget. Pamit undur diri dulu ya tentunya ya. Jadi kalian bisa ketemu lagi tentunya dari hari Senin sampai hari Senin dan hari Jumat tentunya sampai hari Jumat ya. Dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi stay tune terus ya. Nantinya jangan kemana-mana. Kumadai pokoknya ya. Oke. Harry pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.